semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan terima kasih sudah klik video ini. Nah, saudara onlineku, hari ini saya bikin roti canai ya teman-teman ya. Roti canai ini enak sekali ya. Bisa dimakan pakai madu. Saya makan pakai madu ya teman-teman ya. Bisa dimakan pakai kari ayam, kari kambing, kari sapi, boleh ya, bebas kari apa aja. Atau juga bisa dimakan pakai susu ya teman-teman ya. Nah, roti canai atau roti Maryam ini cara buatnya gampang sekali ya teman-teman ya. Mudah sekali cara buatnya dan bahannya pun gampang dicari ya. Nah, yuk daripada lama-lama, simak terus video saya cara bikin roti canai teman-teman ya. Dan teman-teman, supaya channel saya berkembang, tolong ya teman-teman ya, tolong di subscribe, di like, dan di komen. Yuk simak terus. Assalamualaikum saudara onlineku. Nah, saudara onlineku, hari ini saya mau bikin roti canai atau roti Maryam ya. Nah, di sini sudah saya siapkan tepung terigu. Saya pakai segitiga biru ya teman-teman ya. Ini 500 gram. Kemudian telur kuningnya aja ya. Ini 2 butir telur. Garam 1 sendok. Susu cair ini 250 ml. Nah, ini tangan saya udah bersih ya teman-teman ya. Ini akan saya aduk pakai tangan. Diaduk sampai tercampur rata ya teman-teman ya. Hingga kalis. Nah, setelah semuanya tercampur rata, kita masukkan margarin boleh atau butter boleh ya. Tapi saya pakai butter ya teman-teman ya. Ini 100 gram. 100 gram butter ya teman-teman ya. Nah, ini akan saya aduk sampai kalis ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya akan ulenin di sini ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya taburin dengan tepung. Ini semuanya udah tercampur rata ya. Dan pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kalau punya mixer, boleh ya pakai mixer. Nah, ini pakai tangan aja udah bagus. Nah, ini akan saya bagi dua ya teman-teman ya. Akan saya bagi dua. Nah, yang separuh ini akan saya bagi lagi menjadi 7 ya teman-teman ya. Ini saya bagi menjadi 7 teman-teman. Enam aja teman-teman ya. Ini akan saya bagi menjadi 6.
Nah, ini akan saya bagi menjadi 6 lagi ya. Dua belas ya teman-teman ya, menjadi 12. Nah teman-teman, ini akan saya bulat-bulatkan ya teman-teman ya. Bulat-bulatkan. Kemudian taruh sini ya. Ini akan saya bulat-bulatkan lagi. Semua akan saya bulat-bulatkan ya teman-teman ya. Ini. Nah, ini semua ya teman-teman ya. Kita bulat-bulatkan semua, nanti kita rendam pakai minyak teman-teman. Setelah kita rendam pakai minyak, kemudian kita akan diamkan selama 4 jam ya teman-teman ya. Ini lembut sekali ya. Ini satu lagi. Jadi 2 tempat ya teman-teman ya. Soalnya kalau 1 tempat nggak bakal muat. Nah, ini akan saya rendam pakai minyak ya teman-teman ya. Ini semuanya sampai terendam ya teman-teman. Sampai terendam minyak. Di ini. Nah, ini akan saya tutup. Kemudian diamkan sampai 4 jam. Nah, saudara onlineku, ini adonan setelah didiamkan selama 4 jam ya. Nah, ini akan saya ambil satu. Ambil satu ya teman-teman ya. Minyaknya tirisin. Nah, kemudian kita akan tipisin teman-teman. Kita akan tipisin. Nah, sebelumnya kita kasih minyak. Ini minyak dari mentega yang kita cairkan ya teman-teman ya. Mentega yang kita cairkan. Ini kita tipiskan teman-teman. Semakin tipis semakin bagus ya. Nanti layernya semakin banyak. Kita tipisin terus sampai setipis mungkin. Nah, kemudian kita gulung bagian bawahnya teman-teman.
kita gulung seperti ini. Nah, kemudian atasnya bawah lagi. Nah, setelah ketemu atas sama bawah, kita tarik teman-teman ya. Kita tarik pelan-pelan. Kemudian kita gulung secara berlawanan ya teman-teman ya. Secara berlawanan. Seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya, berlawanan. Nah, kalau sudah ketemu di tengah, kita tumpuk, kita ketemukan ya. Seperti ini. Kita tumpuk seperti ini. Nah, kemudian kita taruh lagi teman-teman di sini ya. Kita taruh lagi sini. Kemudian kita akan bikin lagi teman-teman. Kita tiriskan dulu minyaknya. Kita tipiskan lagi sampai setipis mungkin. Nah, ini semakin tipis semakin bagus ya teman-teman ya. Nanti layarnya itu banyak ya. Seperti bertumpuk-tumpuk begitu. Kita gulung. Kemudian atasnya nah, setelah ketemu kita tarik ya teman-teman ya. Perlahan kita tarik. Kemudian kita gulung secara berlawanan. Nah, setelah ketemu di tengah, kita tumpuk ya teman-teman ya. Kita pertemukan, kita tumpuk. Nah, mudah sekali kan teman-teman ya. Kemudian kita taruh sini lagi ya. Nah, ini akan kita bulatkan semua ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini lakukan terus ya sampai habis. Sampai bahannya habis ya. Terus kita tipis-tipiskan sampai setipis mungkin ya teman-teman ya. Biar nanti layarnya itu banyak teman-teman. Jadi kayak berlayar-layar seperti itu ya, bertumpuk-tumpuk. Nah, roti Maryam ini teman-teman ya, bisa dinikmatin sama susu atau madu, atau bisa dengan kari ya teman-teman ya. Kalau punya kari ayam, kari sapi ya, kari kambing, boleh. Atau kalau mau singkat ya, pakai susu saja ya. Susu atau madu gitu ya. Itu sudah enak ya, dicolek-colek itu ya teman-teman ya. Ini kita tarik. Tariknya sedikit saja ya, pelan-pelan, takut dia putus. Nah, kemudian kita gulung secara berlawanan teman-teman. Kita gulung secara berlawanan.
Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita tumpuk teman-teman. Kita tumpuk. Ya. Kemudian kita taruh di sini. Nah, ini akan saya tutup dan akan saya diamkan lagi selama 1 jam ya teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah kita diamkan selama 1 jam ya teman-teman ya, kemudian kita panggang di atas teflon ya teman-teman ya. Teflonnya kita panaskan dulu. Nah, ini kita tekan ya teman-teman ya. Nah, pusara ini harus tetap di atas ya teman-teman ya. Kita tekan, kita tipiskan. Tipis banget ya teman-teman ya, supaya dalamnya bisa matang sempurna. Dan kita bikin lebar teman-teman. Nah, ini lebar sekali ya. Nah, setelah teflonnya panas, kita masukkan ke dalam teflon ya teman-teman ya. Kita panggang daun teflon. Ini sampai bawahnya itu agak kegosong-gosongan gitu ya teman-teman ya. Apinya kecil saja, biar matang sempurna. Nah, setelah bawahnya agak kecoklatan, nah kita boleh balik ya teman-teman ya. Kita balik supaya atasnya matang juga ya. Roti cane atau roti Maryam ini teman-teman ya, sangat nikmat bila disantap dengan susu atau madu atau kari ya. Kari ayam boleh, kari sapi boleh, kari kambing lebih enak lagi ya teman-teman ya. Nah, ini nanti saya makan pakai madu aja ya. Soalnya saya yang tersedia di rumah hanya madu. Nah, ini biarkan sampai bawahnya itu kecoklatan ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi atas bawah itu matang. Nah teman-teman, ini juga ya bisa dipakai untuk stok. Jadi teman-teman bikin yang banyak, nanti ditaruh di wadah ya seperti ini, ditutup, taruh di freezer. Nah, setiap pagi kalau mau sarapan bisa dihangatkan lagi ya, dimakan yang simple aja dengan madu aja ya, gampang. Atau mau berangkat sekolah, anaknya sarapan ini lebih enak lagi ya teman-teman ya, nggak usah repot. Ini anak-anak pasti suka teman-teman, soalnya ini sejenis roti-rotian ya. Biasanya anak-anak itu suka sekali ya sama roti-rotian. Nah teman-teman, ini atasnya sudah matang. Coba kita lihat bawahnya ya. Bawahnya juga sudah matang ya. Nah, ini udah siap disajikan. Nah, ini sudah ya, sudah matang ya. Akan saya angkat saja. Nah, ini teruskan ya teman-teman ya. Lanjutkan sampai bahannya habis. Seperti tadi ya teman-teman ya. Ditipiskan dulu, terus dipanggang. Nah, ini akan saya angkat, sudah matang ya. Nah, ini udah siap disajikan dengan susu atau madu atau kari ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita buka ya. Ini berlapis-lapis ya teman-teman ya dalamnya. Berlapis-lapis. Nah, ini enak sekali ya teman-teman ya, dimakan sama kari atau madu gitu ya teman-teman ya. Seperti ini. Ya teman-teman ya, cantik sekali ya. Teman-teman juga bisa ya
coba di rumah ya, untuk sarapan hari-hari. Nah teman-teman, roti cane yang tadi kita bikin ya, ini sudah matang ya, sudah jadi ya. Nah ini dalamnya itu berlapis-lapis ya teman-teman ya, berlayar-layar. Nah teman-teman, saya mau coba ya teman-teman ya. Roti cane ini sangat enak sekali ya teman-teman ya. Ini sangat praktis buat sarapan. Kita bikin yang banyak untuk stok. Jadi setiap kali mau sarapan itu diangketin gitu ya teman-teman ya, dipanggang di teflon atau boleh di oven juga boleh ya, di oven lagi gitu. Nah ini saya mau coba ya teman-teman ya. Nah disajikannya boleh pakai madu, boleh pakai susu, atau boleh pakai kari ya teman-teman ya, kari ayam, kari kambing, kari sapi, itu bebas ya, kari apa aja. Nah ini saya akan coba pakai madu ya teman-teman ya, pakai madu. Enak sekali teman-teman. Nah madu ini kan juga bisa nambah stamina ya teman-teman ya, biar fit. Jadi kita pagi-pagi makannya roti cane sama madu ya teman-teman ya, enak sekali. Tadi ini saya bikin 500 gram atau setengah kilo ya teman-teman ya. Ini jadinya 12 dengan ukuran segede gini ya teman-teman ya. Ini pas banget ya, nggak gede nggak kecil, pas banget ya. Teman-teman juga bisa ya bikin di rumah ya teman-teman ya, untuk stok sarapan ya. Ini enak sekali dan nggak bikin kenyang banget ya teman-teman ya. Kalau sarapannya nasi kan kenyang ya, roti kan biasa ya, nggak kenyang banget. Yang penting kan sarapan ya teman-teman ya. Rasanya enak sekali teman-teman, roti cane atau roti Mariam ya. Ini saya biasa stok ya teman-teman ya. Jadi kalau sarapan tinggal makan pakai madu. Madu boleh, susu boleh ya teman-teman ya, atau kari. Nah teman-teman yang sudah ikutin video saya sampai selesai, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, supaya saya semangat terus video-videonya. See you, bye-bye. Jumpa lagi di video selanjutnya.